إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. ayat 83. Setelah pertengahan satu lempir, pertengahan satu lempir nih. Buka satu halaman. Setelah pertengahan terus buka satu halaman. Ayat 83. Dibantu nih. Oh, halaman 25. Halaman 25. Wa id akhadna. Wa id akhadna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة mestinya wonten wakaf niku lek Quran lain ada wakaf fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun Shadaqallahul azim Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna. Sajane menyimpan setiap ada id niku menyimpan wadhkur ilingo. Ilingo ing nalikane mundut sapa ingsun. Ingatlah tatkala kami Allah mengambil mitsaqa Bani Israila ing janjine Bani Israil. Janjine apa? La ta'buduna illallah. Aja padha nyembah sira kabeh illallah angin ing Allah. Ya niki inti ajaran Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi rasul yang terdapat dalam seluruh kitab suci. Jadi walaupun yang disebut di sini orang-orang Bani Israil, tapi seluruh manusia itu diwajibkan untuk memurnikan Allah, mengesahkan Allah. Orang itu baru dikatakan ibadah kalau memurnikan Allah. Mila lek teng mriki ndamel kata-kata la ta'buduna illallah, dalam ayat lain ubudullah, itu dalam tafsir mesti wahidullah, esahkan Allah. Jadi orang baru dikatakan beribadah kepada Allah kalau memurnikan Allah, mengesahkan Allah. Selama tasik wonten kepercayaan kepada selain Allah, artinya selama wonten kepercayaan koyok-koyok ono sing iso nulungi selain Allah, koyok-koyok ono sing iso nyelapno selain Allah, koyok-koyok wonten sing iso ngekei manfaat selain Allah, koyok-koyok ono sing iso nolak bahaya selain Allah. Ya, apapun dan siapapun kok ya di samping Allah ya iki. Nah, seperti itu orang tidak dianggap ibadah. Ya. Walaupun orang itu berusaha ibadah, tapi selama si wonten kesyirikan, artinya belum mengisahkan Allah, belum masuk kalimat la ilaha illallah, yang niku tasik dereng diarani beribadah. Ya. Jadi makanya kita sebatas dianggap beribadah harus bersih hati niku. Jadi benar-benar la ilaha illallah ini kalau kalimat tauhid ini benar-benar apa? Ya masuk jadi la ilaha tidak ada. Jadi bukan harta, bukan manusia, bukan ini, tidak ada yang bisa apa-apa, tidak bisa, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya, tidak ada yang bisa menolak bahaya, mboten enten sing saged nyelametaken, mboten enten sing saged nulungi, niku benar-benar bersih. Jadi tidak ada, semua tidak ada di hati ini. Ya, terus dimasukkan illallah, kecuali hanya Allah. Nah, itu apa? Baru tiang sing hati ini bersih dari selain Allah niku dikatakan bertauhid, baru dianggap ibadah apapun pasti langsung ya diterima Allah, tidak ada penghalang. Tapi selama si wonten campuran, ya sama sekali tidak dianggap, malah dianggap melakukan dosa terbesar, syirik. Jadi syirik niku tidak harus nyembah patung berhala seperti orang-orang musyrikin, ya. Apapun yang disekutukan dengan Allah niku masih dikatakan syirik. Ya bahkan ya kalau menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, syirik niku wonten syirik sing jali, ya, sing jelas tampak, ya, apapun ya yang disebut koyok-koyok ono sing iso nyelapetno, sing iso selain Allah. Apakah itu harta, apa manusia, apa itu dikatakan syirik jali, sama dengan orang nyembah patung. Ada syirik yang samar, yang justru Nabi lebih takut, ya, lebih takut atas umatnya atas syirik yang samar niki, ya. Apa itu? Arya, ya, jadi ibadah krono menungso utawa ya dicampur di samping krono Allah cek ngene wong cek ero cek aku ngene, selama masih ada itu masih belum dianggap ibadah, malah dianggap perbuatan syirik kadang, dan Nabi lebih takut sebab lek tiyang nyembah patung apa niku jelas semua orang tahu syirik, tapi lek wong ibadah sing didelok menungso, ya,
Sehingga kadang-kadang lek gak ono wong gak apik ya. Lek apa ono wong digawe-gawe niku sama dengan nyembah menungso. Tapi wong umumnya gak sadar lek ngono iku syirik ngoten. Ya itu. Jadi ukuran supaya tiang mboten enten syirike yaitu riya niku wau, kita niki ibadah dimanapun sama, nanti di hadapan orang atau sendirian ya di tempat yang sunyi podo mboten enten apa perbedaan. Niku baru dikatakan ibadahnya murni karena Allah. Ya, nah, kalau bisa yang lebih istimewa justru apa? Lek di hadapan orang biasa, nih kayak biasa. Tapi lek kapan diwian lebih sangat. Ya. Ibarat kita sholat, ngarepe wong biasa kayak biasa ini, Pak. Tapi kapan diwian karena semua niku tambah khusyuk nih, tambah suwe. Wah niki hebat nih apa? Orang yang lebih sempurna. Seperti yang dicontohkan oleh orang-orang yang soleh ini ngoten nggih. Nanti di hadapan orang biasa tapi diwian justru lebih sangat. Dan itu yang diminta oleh Nabi dalam doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati ya. Ya Allah jadikanlah batin saya ya lebih baik daripada zahir saya. Waj'al alaniyati sholihah, tapi jadikan juga zahir saya baik ya Allah, di hadapan orang baik tapi hatiku lebih baik. Lebih apa? Itu yang diharapkan. Tidak disebut di Quran kata-kata zahir batin mesti sing didisine batin ya. Sirra wa alaniyah. Sirra niki sing siri sing gak ketok. Daripada iku sing didisikno niku sing lebih penting adalah. Ini yang menjadi tempat penglihatan Allah sing ya. Itu apa? Mesti didisikno lebih penting batin, hati ya, apa? Nah, itu karena tempat penglihatan Allah di hati ya. Terus baru wa'alaniyah ya. Begitu dalam Rotib Al-Haddad apa? Beliau mengucapkan dalam apa salah satu zikirnya amanna billahi wal yaumil akhir tubna inallahi batinan wa dhahira ya. Kami bertobat batin dulu, batin dan zahir. Jadi batin lebih menentukan. Nanti selamat yang niku ibadah si ora krana menungso utawa si wonten campuran di samping krana Allah tapi wong cek ro lek aku. Nah ngoten niku masih durung dianggap ibadah sebab si campur ngoten lho. Walaupun sergep melakukan apapun terkenal tapi si ana krana menungso itu masih belum dianggap ibadah sebanyak apapun. Tapi kapan dia niku murni gak ana krana niku belas mung Allah sing biji aku Allah, sing delok aku Allah, sing nrimo aku Allah, sing ya ndak ada bedanya. Kalau orang itu begitu sekecil apapun ibadah berbobot langsung tembus teng langit ya apa? Ya ndak ada penghalang ya. Termasuk malih supados kula panjenengan ya termasuk mengamalkan ayat ini la ta'buduna illallah ya. Kula panjenengan saged nglampahi napa mawon, sregep napa mawon ya. Niku pun sampai ya diakoni kaya-kaya sregep iku teko awake. Kuat kaya-kaya teko awake. Apik kaya teko awake aku. Pun sampai ono aku niku lho, aku iso ngene pun sampai. Ya. Campur mawon mboten angsal. Ya, aku iso ngene di samping Allah ya aku ya. Makanya aku hasil terus aku gak tahu anu ya. Ngoten niku masih belum dianggap ibadah yang benar. Sebab apa masih ada campur selain Allah. Jadi koyo-koyo ono selain Allah sing bisa termasuk awake. Padahal kita ini ya obah mboten saged lek mboten dikersakaken Allah. Ya. Apakah kita ini melakukan urusan dunia maupun ibadah niku sama sekali kita harus apa mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Jadi 1% mau ndak ada andil, ndak ada campur tangan dari kita. Jadi kata sekolah panjenengan saged rawuh teng masjid teng niki 100% itu atas pertolongan Allah karena apa kemurahan Allah, karena fadl Allah. Nah, lek mboten dikersakaken Allah, mbok usahana apa mawon walaupun seluruh usaha ngongkon supaya awak sergep tapi lek Gusti Allah mboten apa menghendaki ndak akan terjadi. Niku walaupun kita tetap berusaha maksa diri tapi pun diakoni ngoten lho. Sebab
Ya lek mboten dikersakaken Allah ndak bisa berusaha apapun. Bisa. Nggih. Bahwa punya bacaan dari Bapak itu itu kalau aku ada keyakinan gua gak baca ini ya, rasanya nggak enak gitu. Kalau jadi Nggih, tetep apa? Aku maca iki aku diselamat Allah sebab aku maca iku lho sing ngresakno Allah. Jadi tetep ya kita apa? Baca karena Allah ya dengan baca ini saya apa? Ya dijaga oleh Allah. Perasa kawan kita sergap ibadah, sergap sholat iki dengan ini kita dijaga oleh Allah. Tapi pun diakoni saya karena aku ini iki malu Allah pun ngoten lho. Tetep ya mboten angsal yang niku misale aku iki iso ngene aja berhasil terus merasa anakku hasil. Aku kan ahli tirakat bengi jarang turu aku wiritan terus aku bengi maca wirid iki. Mangkane aku ngene. Ah ngoten niku ya tiyang sik durung kenal awake, durung kenal Allah. Allah tetep mboten remen ningali tiyang niku ngoten lho. Sebab napa koyo-koyo awake iso ngoten lho. Dadi umpama apa ya tiyang niku senajan istiqomah tangi bengi, salat tahajud, wiritan napa. Niku 100% sing ngersakaken niku Allah, ngoten lho. Mboten angsal diakoni. Dadi lek tiyang prasamu kadang-kadang tiyang niku abot ninggalno aku niku lho abot. Yo gak iso sih iki 100% Allah. Wow, yo gak iso sih. Aku lek gak tangi bengi. Gak kira lho padahal sampean tangi bengi sing ngersakno sapa, ngoten lho. Lek gak dikersakno Allah apa iso tangi bengi, ngoten lho. Maca wiritan, lek Gusti Allah gak ngersakno, mboten saged napa istiqomah. Berarti tetep ya, walaupun apa kelawan perantaraan tangi bengi kalau terus digampangno Allah, tetep berarti sing gampangno 100% Allah niku maknane ngoten nggih. Mbok ya, tetep napa iso tangi bengi sing nangekno Allah ngoten lho, sing ngersakno Allah. Iso wiritan sing ngersakno wiritan Allah. Berarti iso gampang, iso selamat, iso apa? Terhindar ya Gusti Allah kata lho pun sampai aku pun sampai ngoten nggih ya tetep kita wiritan mboten asal lek ngono berarti gak perlu wiritan pun ngoten kata lho tetep istiqomah nopo tapi ojo diakoni iku koyo teko awake aku iso wiritan iku 100% sing ngisakno Allah aku gak iso apa-apa aku iso tengi bengi iku dikersakno Allah. Kapan wonten pengakuan aku krana wiritanku, krana tahajudku, kapan ngoten jere Gusti Allah, oh awakmu ya sing iso ya. Coba meneh gak tak tulungi awakmu. Kapan dikon ana Allah mboten saged. Mas yo wis mulai biyen istiqomahan. Tapi dia koyo-koyo ya iso tanpa Allah. Nah niki bahaya. Niku dalam bahasa apa hadisnya Nabi ujub ya. Jadi penyakit hati yang paling bahaya itu apa? Riya, ujub, sum'ah, takabur apa? Ya, termasuk macam syirik ya. Jadi merasa seolah-olah apa bisa berbuat tanpa Allah atau di samping Allah ya aku, itu di samping Allah begitu itu campur. Ya, masih belum mengamalkan la ta'buduna illallah. Ya, dan orang ini masih belum sampai, belum ketemu Allah. Makanya hijab niku penghalang antara hamba dengan Allah. Sing paling apa berat adalah nafsu. Nafsu itu dirinya aku iso ngene, aku ahli ngene, aku iritan. Makanya aku ini, aku koyo itu hijab. Selama si wonten niku mboten saged sambung teng Allah mboten saged ya. Jadi supaya yang niku wau sambung, tidak pernah jauh dari Allah, tidak pernah ada penghalang. Ya, tidak pernah ada kabel sing putus ya, itu harus hilang, tidak ada karena manusia sama sekali tidak ada, terus tidak merasa bisa apa-apa sama sekali, tidak. Jadi persis kayak wong mati niku lho. Wong mati niku ya, napa obah gak iso, miring gak iso 100% ya sing mana ya sing urip niku ya. Kita niki urip persis kayak mati niku sakjane. Jadi kita melaku lek gati kersane Allah gak iso ya. Kita tangi bengi lek ganti kersane Allah nggih mboten saged. Kita saged napa mawon ya. Itu sakjane itu prakteknya la haula. Semua orang baca itu, cuma pengamalannya loh. Ya, mungkin orang artinya tahu la haula, cuma pengamalannya itu kadang-kadang si ono ya, merasa punya daya, merasa punya kekuatan, merasa ya. Padahal sakjane nggih la haula ndak ada daya untuk menghindar dari segala yang tidak baik
wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan taat. 100% mau ndak ada. Jadi berarti napa? Kita saged nopo mawon. Kita disagetaken Allah, dikersakaken Allah, ditulungi Allah, dientengno Allah. Nah, itu baru orang yang begitu itu baru dianggap mengenal Allah, ya. Ndak ada campur, ya, karena misalnya ndak ada campur karena dirinya ndak ada. Jadi benar-benar diperbuat oleh Allah. Lek pun tiyang niku saged meraktekaken ngoten, ya, ndak ada beban, ndak ada apa ibadah niku ndak ada berat. Sebab napa gak diakoni, gak rumangsa koyo awake sing tandang. Niku kuncine kula panjenengan supaya ibadah napa mawon niku mboten abot, ya. Pun diakoni koyo teko, ya, awake atau campur, ada campur tangan dari dirinya. Jadi kudu diakoni 100% aku Allah sing ngisakno. Allah sing nulungi, Allah sing apa nguatno. Lek gak aku gak iso apa-apa usah apa. Ya, lek tiyane ngoten, maka beban beratnya ibadah itu udah ada dan akan bisa dirasakan nikmatnya. Inilah, ya, Allah mencontohkan Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan itu padahal begitu jauh jaraknya, nggih, ndak masuk akal. Tapi kok bisa? Ya, ya bisa mawon sebab kenapa? Sing ngelakokno Allah, ngoten lho. Lek wis ngelakokno Allah gak masuk akal. Ya, kita kapan tiang mukmin karena percaya Nabi Isra Mi'raj bukan berjalan sendiri, bukan kehendak Nabi, tapi Allah sing ngelakokno, Allah yang mengendaki. Jangankan sejauh itu, 100 kali lipatnya jauhnya, dengan waktu yang jauh lebih singkat, kita percaya, ngoten lho. Sebab napa? Sing menghendaki Allah, 100% Allah, bukan Nabi, ya. Allah yang subhanalladzi asra bi abdi lailan, ya. Jadi Nabi orang yang paling sempurna imannya, mboten rumangsa tandang. Nabi ditandangno, dilakokno. Ya. Begitu Nabi ketika apa? Ya, Allah mengasih contoh, ya. Jadi dalam Al-Qur'an, dalam ayat itu ada sisi syariat. Syariat itu awake kudu ayo budal ayo. Tapi pun syariat tok ngoten lho. Kudu dibarengi hakikat. Hakikate, ya. Niku wau ngoten lho. Dadi Kanjeng Nabi Isra'il tapi duduk Kanjeng Nabi sing melaku tapi dilakokno Allah. Bukan Kanjeng Nabi sing berkehendak tapi dikehendaki Allah. Niku hakikatnya. Atas kula panjenengan ngeten niki syariat kita budal lo. Ojo sampai gak ngaji. Kapan katiamu? Menteni mati. Niku syariat nih. Budal lo ngaji, budal sing sergep iki syariat. Tapi hakikate duduk aku ini. Aku dikersakno Allah. Aku budal apa? Ngoten niku. Ya, wajib kita niki mboten saged dipisah antara apa syariat kalian hakikat, ya. Ya, nek hakikat tok wis gak perlu wiritan wong selamat teko Allah. Nah, ini apa? Mek hakikat tok, ya. Wiritan, aku lek gak wiritan aku gak selamat aku. Aku boleh wiritan, aku wali ngene. Nah, ngoten niku mek syariat tok. Dadi kudu luru, usaha tapi ojo diakoni, ngoten lho. Niku baru dia mengamalkan la ta'buduna illallah, atau dalam ayat lain surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niku sebagian ulama itu menafsiri wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Itu ditafsiri illa liyuwahhiduni, kecuali untuk mengisahkan aku. Jadi mek siji. Jadi wong obat diobano Allah, bisa dibisakno Allah, kuat dikuatno Allah, selamat diselametno Allah, sergep disergepno Allah. Niku baru orang dianggap beribadah karena bertauhid, ya. Itu apa? Kula panjenengan wajib, ya, ketika hati itu berisi begitu padang, bersih, bercahaya dan apa tidak pernah jauh dari Allah, ya, selalu sambung bertemu dengan Allah. Itu Allah mencontohkan dalam istilah. Begitu juga Nabi ketika perang melawan orang kafir dalam perang Badar, sama sekali tidak masuk. Secara akal pasti kalah umat Islam. Bagaimana umat Islam jumlahnya mek 313 gak ono sing nggawa senjata mek kecuali mek wong telu tok. Ya, tidak ada yang naik kendaraan padahal jauh jarak apa medan perangnya. Wong kafir 1000 lebih, kendaraannya lengkap, senjatanya lengkap. Niku apa? Tapi karena waktu itu orang mukmin hatinya bukan apa bergantung jumlah, bukan saya ndak. Ya, jadi benar-benar kuat Allah sing kuatno, menang Allah sing menangno, apa? Maka apalagi Nabi, orang yang paling bertauhid ngoten, Nabi ngambil tanah sak genggam diantemno apa?
Loh, kok bisa, Mbah? Debu itu bisa ngenai wong kafir kabeh kan sing luput. Niku lho ndak masuk akal. Ya. Maka kata Allah apa ngajari kita Allah ngajari wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dudu awakmu Muhammad sing ngantem nalika tetapi Allah hakikate sing ngantem Allah. Umpama diakoni nabi aku mungkin siji debu wong kafir siji mungkin ya. Apa gak kenek mungkin. Nah niku kok bisa? Sebab napa? Dudu awakmu Muhammad sing ngantem tapi Allah. Dadi sing nyampekno Allah, debu ya debune Allah senajan debu lek Allah ngakei bahaya iso ngalang-alano apa? Ya senjata yang paling ampuh. Makanya tiang-tiang rumiyin dalam perang apalagi ulama yang melawan penjajah itu apa senjatai? Tapi karena yakin dudu iki tapi Allah senajan kerikil iki lek Gusti Allah sing ngenekno kenek ya. Nek Gusti Allah kei bahaya iso ngalano. Ngoten niku apa? Ya, sing ngarai wong kuat niku karena apa? Gak diakoni ya. 100% Allah. Nah, kula niki pelajaran-pelajaran dalam Quran itu ya. Banyak pelajaran tauhidnya, hakikatnya. Begitu Allah ketika nyuruh apa? Malaikat Nabi Ibrahim bangun Ka'bah setelah selesai Nabi Ibrahim dikengken nimbali wis teluken menungso supaya teko nang Ka'bah wa antim bin nas bil haji yatu jalan. Terus Nabi Ibrahim, ya Allah nggih mboten teko suwanten kula ya Allah mboten sampe napa ya zaman biyen nggih sak donya. Lho awakmu sing tandang niki syariat. Syariat budhal awak tandang aku sing nyampekno ngoten lho. Nek Gusti Allah sing nyampekno zaman biyen gak ono HP gak ono napa iso krungu kabeh ngoten lho. Makhluk yang bahkan kita sing tasik hidup di alam arwah niku pendengar panggilannya Nabi Ibrahim. Kok iso Allah sing nyampekno ngoten lho. Dadi mboten perlu pengeras, mboten perlu telepon, Allah sing nyampekaken. Niku. Nah, niki apa tiyang niku ngoten nggih, secara akal kok gak iso tapi berhubung atine dudu aku tapi Allah. Niku apa? Ya, gampang lek Gusti Allah menghendaki niku benar-benar kun fayakun ya. Begitu juga Allah mencontohkan dalam Al-Qur'an kisahnya Dewi Maryam. Ketika apa? Dituduh macam-macam, diejek oleh orang disorok, awakmu sembunyi ketika ada tanda mau melahirkan, kamu apa? Mendekatlah di pohon kurma, di bawah pohon kurma ya. Terus apa setelah melahirkan itu tadi gondelan biasanya yang ngelahirno kan perlu gondelan ibu ikon apa untuk apa niku pohon kurma. Bareng pun ngelahirakan oyaken niku wit kurma gerakkan pasti jatuh apa kurma nanti akan jatuh ya. Itu ini syariat. Kalau hakikat istilahnya sak piro kekuatane wong wedok apalagi habis melahirkan. Pohon kurma kan besar gitu apa? Ya. Gak mungkin roto siji gak mungkin ngoten. Oba mungkin ndak mungkin. Tapi karena iki syariat dikon Allah. Nah, Allah sing apa? Ngerotono niku Allah. Ya. Itu pelajaran ya kok gak usah ngobahno ya apa sih? Kan Allah bisa ngejel. Ya betul, tapi Allah ngajari syariat, ngoten lho. Syariat. Tapi tetap apa modal tapi sing ngrutuno Allah. Nah, tadi dia mboten asal aku iki lho aku gak ngobano gak iso rutu. Lah niki mboten saged sak kuat-kuate lek Gusti Allah gak ngrutu mboten saged. Ben ngoten niku maknane ibadah seluruh umat manusia termasuk orang Bani Israel itu apa sudah dimintai perjanjian oleh Allah begitu lewat kitab suci dan lewat nabinya. Supaya mengajak tauhid ya kepada Allah semua umat manusia. Niku ajaran inti Islam memberantas syirik. Seluruh nabi pasti dakwah pertama berantas syirik. Dan umumnya manusia pasti ono benih-benih syirik adalah. Maka nabi diutus itu memberantas itu terus mengajak tauhid. Dan umumnya orang mesti ndak nrimo diajak tauhid iki lho ya. Umumnya abotnya. Gak iso sih, oh iki sing gara iki. Itu apa? Umumnya manusia begitu. Termasuk aku, ya tutu sampean gak iso apa-apa lek katen. Yo gak iso sih. Niku umume wong ngoten. Aku lek gak ngene, gak kira iso makane aku ngene. Nah niku umume wong ngoten nih. Nah ngoten niku penyakitnya. Harus benar-benar apa?
tidak pernah merasa bisa sama sekali, tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa baik, semata-mata semua itu sing ngersakaken Allah. Baru orang itu dianggap apa? Ya, ibadah la ta'buduna illallah. Ya wonten ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Jadi dia ibadah tidak sekedar ibadah tapi harus dibarengi ikhlas. Ikhlas benar-benar bersih mung krana Allah, mung merasa ditolong oleh Allah, merasa dikehendaki Allah, tidak pernah merasa bisa. Setelah kita wajib melaksanakan itu, bertauhid, membersihkan dalam hati ada campuran syirik. Yang kedua yang tidak bisa dipisah dengan tauhid ya, itu wabil walidaini ihsana. Lan apa nih lan beci ono ya, iki bahasane beci ono ngapi ono. Berbuat baiklah bil walidaini ing wong tua loro ihsanan kelawan bagus temenan. Berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tua, kepada orang tua dengan sungguh bakti. Jadi dipakai kata ihsan temenan loh ya, jadi jangan main-main. Artinya bakti ini sungguh-sungguh ngoten loh. Jadi setelah kewajiban kita mengisahkan Allah, memurnikan Allah, membersihkan hati dari ketergantungan. Ada yang dianggap selain Allah ya, termasuk awak gak diakoni babar pisan ya. Setelah itu kita kewajiban yang kedua bakti nang wong tuwa. Mboten saged dipisah antara tauhid kepada Allah dan ya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi lek wonten tiyang walaupun pun bertauhid tapi nang wong tua gak apik, ndak bisa. Allah ndak akan nerima ya. Terus begitu juga sebaliknya, yang durung mengisahkan Allah walaupun apik nang wong tua tetap ya ndak cukup. Jadi harus kedua-duanya. Mboten saged dipisah. Ada 3 ayat yang tidak bisa dipisah dalam Al-Quran. Satu, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya, ndak bisa aku taat Allah, Rasul lak menungso. Ya, aku melu Allah ndak bisa, ndak cukup. Sebab ya yang ngutus Nabi Allah, ya, yang merintah kita ikut Nabi Allah. Berarti orang-orang ndak taat kepada Nabi ya berarti apa? Sama dengan ndak taat kepada Allah. Maka ada jaminan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Sopo sing taat nang Rasul pasti taat nang Allah, karena Rasul ndak mungkin nyuruh yang bertentangan dengan Allah. Ndak mungkin Nabi melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan wahyu Allah, ndak mungkin. Seluruhnya dilandasi wahyu Allah, perbuatannya, ucapannya, ya. Itu. Terus yang kedua, ini la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Atau anishkur li wali walidaik ya, syukur nang aku Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Inilah wonten hadis man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sopo sing gak berterima kasih nang menungso tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Walaupun sergap ibadah sebagai wujud syukur nang Allah aku, tapi nang wong tua gak matur suwun. Ya, sik gak apik, ndak ada balas jasa nang wong tua. Masih belum ya, belum dianggap syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakah, tidak bisa dipisah. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Kalau orang kaya, orang sudah punya harta yang sudah mencapai nisab, tidak cukup walaupun sholat sergap, tapi tidak zakat, tidak akan diterima sholatnya. Nah, dalam ayat ini la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jadi harus berbakti kepada kedua orang tua, dan apapun keadaan orang tua, walaupun wong tua itu bodoh, mungkin sih gak apik, tetap kewajiban anak harus bakti, jangan sampai menyakiti orang tua selama tidak disuruh maksiat nggih. Nek wong tua ngejak maksiat ya ndak wajib taat, tapi tetap anak darang mentang-mentang wong tua ngapi terus disentak, dilokno, ndak boleh, tetap hormat. Ya, walaupun wong tua ini elek mungkin sih gak sembahyang, tetap salaman ya diambung tangannya, tetap hormat ya. Ya, itu tetap ya kewajiban
kepada orang tua. Terus sampai walaupun orang tua sudah wafat itu tidak putus bakti kita kepada orang tua, tetap ya kita kirim doa, kita mohonkan ampunan, termasuk kita perbuatan kita baik di dunia ini ya menyenangkan orang tua kita yang dikubur. Jadi orang mati ini benar-benar tidak mati, hanya pindah alam. Tahu gerak-gerik anaknya nih kalau kelakuannya anaknya nopo sebagaimana nalika si urip anake sergap ibadah, sergap ngaji, sergapnya niku seneng wong tua niku. Masih anake gak tau kayak duit, masih bodoh mungkin, tapi sergap ibadah akhlaknya api, pasti seneng wong tua niku, adem ya. Ya, begitu ketika orang tua mati, lebih seneng katalah. Nalika ndelok anake niku sergap ngaji, istiqomah ibadah niku lebih seneng niku. Bakti namanya, bakti pada orang tua setelah orang tua wafatnya. Begitu sebaliknya, masya anak ini ku pinter, ganteng, sugih, tapi ngregetno, nyentak-nyentak nang wote. Kadang-kadang jaluk ini gak gelem. Niku udah ada artinya, ya. Masya ngekei duit, tapi gak sopan nang wong tua, ndak ada artinya, Tapi masya ya itu. Sebaliknya, ketika orang mati pun lebih sangat. Jadi kapan ono anake gak kena ki donya niku nangis orang-orang mati dikubur itu. Makanya wonten dawuh Kanjeng Nabi, fattaqullah wala tu'dzu mautakum. Takutlah kalian kepada Allah, jangan sekali-kali nyakiti orang mati kalian. Wis cukup nalika wong tuwa ki donya sering ya ya disakiti hatinya, ojo ditambahi ngoten lho. Nalika wong tuwa sedo ternyata anake males ibadah, males ngaji, kelakuane gak kena. Niki membuat orang tua nangis sakitnya. Jadi tidak bisa dipisah antara beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dan bakti kepada orang tua. Baru setelah itu kewajiban wadzil qurba, baik kepada kerabat pun sampai memutus hubungan dengan kerabat sampai dikatakan ya dalam hadis la yadkhulul jannata qati'un, ya tidak bisa masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Masya sergap ibadah tapi medot seduluran. Ya, itu kata Nabi tidak bisa. Jadi mboten saged dipisah antara hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Jadi minimal tetap berusaha nyambung. Masalah ada orang yang tidak mau nyambung itu silakan, tapi tetap kita harus sambung. Ya, kalaupun misalnya kita berusaha ngejek dengan fisik kita kok dia tidak mau, minimal tetap kita mendoakan baik. Niku berarti sambung, ya. Jadi tidak, istilahnya tidak benci, tidak ya kadang-kadang mendoakan jelek, itu berarti ya memutus, ya. Kepada kerabat minimal pun sampai ngelarak hati, pun sampai mengganggu, ya. Sebab ketika orang itu menyakiti, ya ini berarti belum dikatakan orang muslim. Jadi orang itu baru dikatakan muslim kalau ya tidak pernah mengganggu, merugikan orang lain, apalagi kerabati. Terus baru setelah itu urutannya ya wal yatama, ya harus berbuat baik kepada bocah yatim, anak-anak yatim, harus itu kalau kita apalagi di rumah kita ada anak yatim, ya mungkin anak dulur, anak apa karena orang tuanya. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayah, ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan anak ini masih belum balik atau belum dewasa. Niku anak yatim itu perlu dikasihani, perlu santuni, ya. Dan Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini, aku bersama orang yang memelihara anak yatim itu seperti dua jariannya. Derajatnya besok ya sangat dekat dengan Nabi, tidak ada jaraknya. Ada hadis khairu baitin al-bait alladzi fi yatim yuhsinu ilaihi. Pokoknya maknanya hadis ngaten, rumah yang terbaik itu kalau di situ ada anak yatim terus penghuni rumah berbuat baik pada anak yatim, itu dianggap rumah yang paling baik, ya. Masih umai cilik elek, tapi di situ ada anak yatim terus ya
penghuni rumah berbuat baik, mulia anak yatim, itu dianggap rumah yang terbaik. Kebalikannya, walaupun rumahnya besar, ya mewah, terus anak yatim tapi disio-sio anak yatim, tidak dia hormati, itu dianggap rumah yang paling jelek, ya, tempat laknat Allah. Itu harus berbuat baik kepada anak-anak yatim, minimal jangan sampai nyakiti, jangan sampai menyia-nyiakan anak yatim, minimal, ya. Harus menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak yatim karena anak-anak yatim itu ditinggal wafat oleh ayahnya. Niki umumnya zaman biyen pasti terlantar, ya. Ya, kalau sekarang ini umumnya ya. Ya, banyak anak-anak yatim yang sudah di panti asuhan yang sudah dicukupi segala-galanya, itu mboten nampak seperti zaman dulu. Terus wal masakin, urutan berikutnya harus berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kira-kira orang miskin kalau disebut miskin, orang fakir katut, kata lo. Kalau disebut miskin, fakir masuk, ya. Kalau disebut kedua-duanya, fikir miskin, beda definisinya. Jadi miskin itu orang yang walaupun punya harta atau punya pekerjaan tapi tidak cukup, masih kurang, kata lo. Kurangnya itu tidak sampai separuh. Kurangnya tidak sampai separuh. Niku dikatakan miskin. Jadi misalnya kehidupan rumah tangganya itu umumnya rata-rata butuh biaya 3 juta misalnya. Dia nyambut gawe kadang-kadang oleh orang juta, ya. Yo cukup aja dicukupnya. Cuma menurut ukuran umum tidak cukup, kata lo. Ngoten niku miskin namanya. Selama si ono kurangi, kata lo. Selama masih kurang dikatakan miskin. Tapi kalau kurangnya sangat lebih dari separuh, fakir nama. Jadi misalnya butuh 3 juta secara normal ukuran umum, dia nyambut gawe kadang-kadang oleh 1 juta, kadang-kadang 1.300.000, itu fakir, lebih rendah. Tapi kalau disebut miskin saja, ya berarti masuk dua-duanya itu, ngaten. Lebih-lebih fakir, ngaten, lebih sangat. Terus ya, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia, ngucap sira marang manusia husna kelawan bagus. Ini menunjukkan tutur kata itu termasuk inti agama. Jadi sampai dalam hadis mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya. Jadi menjaga lisan itu termasuk tanda terjaganya iman, ya. Terus baru wa aqimus shalah wa atuz zakat disebut lagi, ya, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Nah, ini yang tidak bisa dipisah. Tapi katanya padahal itu sudah dimintai perjanjian dalam kitab Taurat, sama dengan kitab Quran kita, nih, sama. Ini inti ajaran, ya, sama. Kita juga diperintah seperti itu. Orang Bani Israel juga diperintah seperti itu. Tapi katanya tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, tidak ngamalkan semua itu, kata loh. Ya, sampai dalam ayat lain, nabata fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim. Segolongan dari orang-orang Yahudi, orang Bani Israel membuang kitab sucinya di belakang punggungnya. Bukan berarti kitab dibuang, maksudnya gak diamal belas, kan? Jadi orang yang tidak mengamalkan isinya kitab suci dianggap membuang kitab suci. Walaupun orang dituruni Quran, tapi gak tahu buka Quran belas, gak tahu pelajari, gak tuh. Kadang-kadang di rumah kanok Quran nih. Wah, ini sama sekali orang dianggap ngejek Allah, gitu loh. Ya, dari seolah-olah tidak menghargai Allah. Maka orang harus mengamalkan apapun yang telah dijanjikan oleh Allah dalam kitab suci yang isinya sama dengan ayat niki. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian, wa antum mu'ridun, sedang kalian berpaling dari kitab Taurat itu. Mugi-mugi lawan ayat niki kita dados tiyang sing selalu mengisahkan Allah, selalu bakti kepada kedua orang tua kita, selalu baik kepada seluruh umat manusia, terutama kepada kerabat-kerabat kita. Dan mungkin-mungkin kita menjadi orang yang selalu menjaga sholat dan menunaikan zakat,
sehingga kita sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, setelah kita dianugerahi umur yang panjang, barokah, sehat walafiat, jauh dari bala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة.